Ayah, ayo pergi. Dandan, ayo pergi. Xiang Donghai, apa kau tidak bermoral? Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Gadis. Ini hasil yang kau inginkan, kan? Kau puas? Ini kopi favorit ayahnya Bei Bei. Kita punya selera yang sama dalam hal ini. Aku tidak tahu apakah seleranya berubah sekarang. Ketika aku bertemu dengannya, dia suka minum teh. Aku benar-benar tidak tahu dia suka kopi. Aku dengar dari Bei Bei bahwa Dia sering mengajak Bei Bei minum kopi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Aku akan pergi ke supermarket belanja bahan makanan dan masak nanti. apa kau tidak mengerti maksudku? Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Aku hanya ingin melihatmu. Sudah selesai melihat? Minum teh sebelum pergi. Aku selesai masak. Aku bisa pergi sekarang. Jangan marah. Apa kau tidak punya rasa ingin tahu tentang aku? Aku penasaran. Aku penasaran mengapa kau mengatakan kata-kata ini pada BBI. Kau bilang kau membeli villa di Beijing dan menikah lagi dengan Xiang Donghai. Apa maksudmu? Kau ingin tahu yang sebenarnya? Aku ingin mendengar kata-kata manusia. Tahukah kau mengapa Xiang Donghai begitu buru-buru menikahimu? Kalian hanya bertemu 3 kali. Dia buru-buru melamahmu. Bagaimana kau tahu itu? Tentu saja aku tahu. Xiang Donghai hanya bersaing denganku. Dia selalu ingin menikah sebelum aku dan Peter mengadakan pernikahan. Aku tidak perlu memberitahumu alasannya. Karena dia membenciku. Dia hanya ingin pamer padaku. Dia menemukanmu pada hari dia menerima kabar pernikahanku. Dia memutuskan untuk menikahimu bahkan sebelum mengenalmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya balas dendam pada wanita yang dia benci dan cintai. Tidakkah kau pikir itu konyol jika kau berpikir seperti itu? Kamu tahu siapa yang bersamanya malam sebelum dia menikah? Dengan siapa dia bersama? Apa Bui? Tidak bisakah kamu membiarkan aku melihat? Apa artinya ini? Dia ada bekas ciuman di lehernya malam itu. Benarkah? Katakan siapa yang meninggalkan bekas ciuman di lehernya. Aku hanya perlu tahu. Siapa yang bersamanya setelah dia menikah? Donghai hanya mencintai satu wanita dalam hidupnya. Tapi bukan kamu. Percayakah kamu jika aku mau? Aku bisa membuatnya melakukan apapun untukku. Hubungan antara kami di luar bayanganmu. Aku tidak tertarik membayangkan hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki. Aku hanya tahu anak itu belum 12 tahun. Kamu meninggalkannya dan kabur. Aku juga tahu Xiang Donghai bukan anak kecil sekarang. Dia bukan tipe orang yang tidak punya otak. Benar kan? Namun, dia akan bereaksi ketika melihatku. Mau mencoba? Apakah dia akan bereaksi ketika melihatmu? Mau mencoba? Apa hubungannya denganku? Itu urusan kalian berdua. Aku tidak peduli. Oh, benarkah? Bagus sekali. Kukira kamu akan menangis, berteriak, dan gantung diri. Aku penasaran satu hal.
Kamu sudah bercerai 3 kali. Jika Siang Donghai tidak menginginkanmu, pria seperti apa yang akan kamu cari di sisa hidupmu? Aku akan bertaruh denganmu. Apa taruhanmu? Hei, Baby. Mama juga memikirkanmu. Baby, Oak, aku akan mendengarkanmu. Kamu sayang Mama, kan? Oak, ya? Kalau begitu kita sepakat. Tada. Mama kan mendengar kamu. Ya Allah, aku gila. Hanya aku gila. Hanya aku gila. Aku percaya omong kosong. Kamu tidak gila. Aku gila, oke? Aku dibuat gila olehmu. Sudah bisa. Kamu selalu melakukan ini. Aku sudah gila ini. Aku beritahu kamu. Ayah, Baby, pulang. Aku menyuruhmu pulang. Kenapa kamu mencari Lini? Kamu cari masalah? Aku mencari Lini karena dia sudah merawat Baby selama bertahun-tahun. aku selalu ingin berterima kasih padanya. Tapi dia tampak sedikit sensitif. Jadi kami sedikit berselisih. Aku juga menyiapkan hadiah untuknya. Aku tidak memberikannya. Ya, kamu bisa memberikannya padanya. Jangan membuat dirimu terdengar begitu polos. Siapa? Aku tidak mengenalmu. Tentu saja kamu mengenalku. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mengenalku daripada kamu. Aku dengar kamu ingin membeli villa di Beijing untuk tinggal. Benarkah? Apa, istrimu tidak mengizinkan? Sebenarnya, aku melakukan ini untuk Baby. Itu kebebasanmu untuk tinggal dimanapun kamu mau. Tapi syaratnya adalah kamu tidak mengganggu kehidupan orang lain. Jangan pergi menemui Lini lagi. Dia orang yang sederhana. Dia tidak bisa memahami kekacauanmu. Karena pembuatnya ini berat. Kamu tidak baik Baby. Kamu mengerti? Aku tidak pernah menyangka. Kamu akan menyukai wanita sederhana. Apa maksudmu? Jangan lupa bahwa pernikahanmu dengan Lini hanya terpicu oleh pernikahan ulangku. Kamu hanya menerima wanita apa adanya. Kamu tidak mencintainya sama sekali. Kamu tidak berhak mengatakan kata cinta. Tentu saja aku punya kualifikasi. Karena kita pernah saling mencintai. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Kamu jangan mendekati rumahku dan istriku di masa depan. Beranikah kamu mengakui bahwa kamu mencintainya sepertiku? Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi, aku sedikit takut. Pergi ke ibumu. Bukankah dia sudah lama pindah ke sini? Ibuku tidak bisa tinggal di rumah jelek ini. Bukan urusanku apakah dia hidup atau tidak. Jangan pergi, atau ayahku akan menyalahkanku. Ayahmu tidak akan menyalahkanmu kali ini. Ayahmu akan memujimu.
tidak ada lesi organik. Ini terutama faktor psikologis. Pan-kan. Aku pikir aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Jangan memberi tekanan psikologis pada dirimu sendiri. Aku sudah bekerja hampir 20 tahun. Ini pertama kalinya aku secara sukarela meminta untuk berhenti terbang. Apakah kamu pikir hari-hari baikku sudah berakhir? Di usia kita, hidup seperti apa yang kamu inginkan? Itu terserah kamu. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini. Di mana ayahku? Sebagai satu dan hari ini kamu tidak membuat keributan. Itu semua hal kecil. Tidak masalah besar memberi kamu peringatan. Tapi kamu pulang hari ini dengan wajah masam dan tidak menangis. Dan kamu membawa barang-barangmu kembali. Aku hanya berpikir, jika kamu sudah bulat tekad, apalagi yang dikatakan ibu? Kamu tahu apa yang aku lakukan hari ini? Aku menghancurkan barang-barang. Aku melempar barang ke Siang Donghai. Aku pikir sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya dingin. Jika terus seperti ini, aku akan sakit. Gila. Aku tidak seperti kamu dan ayah. Kamu sudah tua. Kamu harus merawat anak perempuan yang neurotik. Sulit bagimu untuk menderita begitu banyak kesedihan dan masih peduli pada orang tuamu. Sayangku, jangan katakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jangan bicara. Jangan bicara. Tidak. Apa yang akan terjadi di masa depan? Jangan bicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Aku sangat cemas. Kamu bilang wanita bau itu ternyata pergi ke rumahmu. Apa ini? Seperti pelacur merebut sarang burung murai. Jia kitih lalu. Dia sudah naik di lehermu dan buang air. Dia tidak tahu malu.
Aku beritahu kamu. Kali ini kita cerai saja dia. Dan kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah setelah bercerai. Kamu tahu, Kamu belum kamu. di mana energi kamu dengan ibumu biasanya? Kamu hanya pengecut, bukan? Kamu pekerken. Berapa tahun kamu bersamanya? Setidaknya 10 tahun. Kamu adalah istrinya. Dan membantunya mengurus selingkuhannya. Kamu seperti ibu dengan gaji. Aku beritahu kamu perlu menyelesaikan akun ini dengannya sedikit demi sedikit. Tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, kita bisa pergi ke pengadilan untuk menuntutnya. Jangan sebut pengadilan setiap kali. Ini urusan keluarga. Kenapa harus ke pengadilan? Apa pendapatmu? Bagaimana menghitung kesengsaraan yang kamu alami? Kamu belum. Jika kamu memarahinya, kamu tidak akan merasa lega. Jika kamu memukulnya, aku beritahu kamu akan melanggar hukum. Kali ini, biarkan dia berdarah. Dan buat dia membayar banyak uang. Dia tidak tahu malu. Aku tidak bisa melihatnya. Jika aku melihatnya, aku akan memukulnya sampai mati. Aku? Jika kamu tidak percaya padaku, Apa sikap ayahmu? Biasanya, Siang Donghai tidak akan melakukan hal seperti ini. Kurasa kamu mabuk dan bingung. Jika Siang Donghai tidak punya niat seperti itu, bagaimana mungkin wanita itu bisa masuk ke rumah mereka? Ah, benar juga. Dah? Donghai, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jah? Donghai, kamu sering dapat misi penerbangan. Bei tinggal sendirian di rumah. Dan kehidupan sehari-hari serta keamanannya jadi masalah. Jadi saat kamu tidak ada, bisakah aku mengajak Bei tinggal bersamaku? Boleh tidak? Bei, jangan salahkan aku. Sebagai seorang wanita di Beijing, aku tidak tahu harus pergi kemana. Dan tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Kurasa kamu adalah satu-satunya keluargaku. Kuharap kamu bisa memahamiku. Sebenarnya, aku sudah jauh darimu selama bertahun-tahun. Kehidupanku tidak baik-baik saja. Sampai sekarang, aku baru tahu apa yang kuinginkan. Aku hanya ingin hidup yang stabil. Jangan khawatir, dan aku tidak akan memalukanmu. Aku ingin mencari pekerjaan yang stabil dan menemukan rumah yang cocok. Kupikir selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa bersalah padamu. Aku belum memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku pada Bei dan merawat anak dengan baik. Aku harus pergi sekarang. Sayang, aku titipkan padamu. Donghai, kamu belum makan seharian?
Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Tunggu sebentar, sebentar lagi selesai. Pengadilan, ini konflik keluarga. Kenapa harus ke pengadilan? Bagaimana dengan penderitaan yang kamu alami? Jika kamu memarahinya, Jika tidak puas, kamu bisa memukulnya. Kuberitahu, kamu akan melanggar hukum. kali ini, biarkan dia berdarah. Dan buat dia membayar banyak. Dia tidak tahu malu. Aku tidak bisa melihatnya. Kalau aku lihatnya, aku akan memukulnya sampai mati. Aku, Kalau kamu tidak percaya, apa sikap ayahmu? Biasanya, Siang Donghai tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku pikir kamu mabuk dan bingung. Kalau Siang Donghai tidak punya niat itu, bagaimana mungkin wanita itu masuk ke rumah mereka? Benar juga. Dah, Donghai, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jah, Donghai, kamu sering punya misi penerbangan. Bei tinggal sendirian di rumah. Dan kehidupan sehari-hari serta keamanannya jadi masalah. Jadi aku pikir saat kamu tidak ada, bisakah aku mengajak Bei tinggal bersamaku? Boleh tidak? Donghai, jangan salahkan aku. Sebagai wanita di Beijing, aku tidak tahu harus pergi kemana. Dan aku tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Aku harap kamu bisa mengerti aku. Sebenarnya, aku sudah jauh darimu selama bertahun-tahun. Aku tidak baik-baik saja. Sampai sekarang, aku baru tahu apa yang aku inginkan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Jangan khawatir, dan aku tidak akan mempersulitmu. Aku ingin mencari pekerjaan yang stabil. Dan rumah yang cocok. Aku pikir selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa bersalah padamu. Aku belum memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus kesalahanku pada Bei dan merawat anak dengan baik. Aku harus pergi sekarang. Bei dalam perawatanmu. Hei Donghai, kamu belum makan seharian, kan? Aku akan membuatkanmu semangkuk mie. Tunggu sebentar, aku segera datang. Kamu mau mie yang seperti apa? Bisa kubuatkan kamu mie tomat dan telur? Tunggu sebentar.
Hati-hati jangan sampai terbakar. Jalan pelan-pelan. Hati-hati di jalan. Cepat pulang ya. Apa? Mantan istrimu tinggal di rumahmu? Kenapa kamu berteriak? Dia tidak tinggal di sini. Dia hanya sering datang ke tempatku untuk bersih-bersih. Dia pasti sedang memasak untukku saat aku pulang. Apa yang dia inginkan? Dia ingin memenuhi kewajibannya sebagai istri pilot. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk menikahimu lagi. Aku akhirnya tahu kenapa kamu tidak mau pulang. Kamu takut membuka pintu dan melihat mantan istrimu. Lucu. Tidak lucu? Hei, kenapa mantan istrimu punya kuncimu? Tentu saja, dia ibu Bei. Kalau kamu tidak nyaman, kamu bisa ganti kuncinya. Begitu saja. Aku tidak ingin menyakiti hati anak itu. Hei, kamu tidak ingin menyakiti hati anakmu, dan kamu tidak ingin menyakiti mantan istrimu. Tapi kamu berani menyakiti hati Lini. Lini tidak akan meninggalkanku. Aku beritahu kamu, Siang Donghai, kamu sedang menindas orang baik, bukan? Aku beritahu kamu. Bahkan orang yang paling baik pun punya harga diri. Minggir, aku mau ganti gigi. Bukan ke kanan atau ke kiri. Hidup seperti apa yang kita jalan sekarang? Aku tidak bisa pulang. Pulang untuk mengambil sesuatu seperti pencuri. Aku harus buru-buru. Hei, ini. Duduklah. Aku ganti kasurnya. Ini impor dari Italia, karena Donghai pinggangnya sakit. Ini bagus untuk kesehatan leher. Aku pesan dari Hong Kong. Dan akuariumnya. Bei agak berbahaya sendirian di rumah, jadi aku ganti akuariumnya. Dan tirainya. Lihat, warna ini lebih hangat dari yang sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Kurasa kau tidak tahu malu. Kudengar kau kerja di perusahaan asing. Seharusnya kau punya etika dalam berbicara. Tunggu sebentar. Aku pikir kita perlu bicara. Bicara tentang apa? Tentu saja ada. Ada beberapa kesalahpahaman antara kita. Hal-hal antara kita ini adalah kesalahpahaman. Jangan bicara apa-apa dalam kemarahan. Bagaimanapun, kita berdua mencintai pria yang sama. Dan kita berdua pernah menjadi istrinya. Sekarang aku masih istri Siang Donghai. Ucapanmu tidak akurat. Dalam hal hukum, apakah pernikahanmu sudah bubar? Di mata Siang Donghai, kau sudah menjadi masa lalu. Kenapa kau gugup? Hahaha, siapa yang gugup? Tunggu sebentar.
Donghai akan pulang hari ini. Aku tahu dia akan segera kembali. Donghai, kau pulang hari ini. Tepat waktu sekali. Aku sudah menyewa pengacara. Kau tunggu surat panggilan minggu depan. Masuk. Luhai, apa yang kau lakukan? Kau menatapku. Kau yang cari mati. Tidur. Hei, hei, hei. Endon. Jangan ganggu aku. Biarkan aku berbaring. Tidak. Kau tidak boleh tidur di rumah sakit. Endon. Aku ada misi besok. Bagaimana bisa terbang kalau tidak tidurnya? Aku tidak peduli bagaimana kau terbang. Pulang dan tidur. Bisakah aku pulang? Kau bilang. Mantan istri dan mantan ibu mertua. Istri, kau bilang. Mereka semua bersama. Kamu Hila? Aku ingin melakukan ini. Oke. Feng Mei seperti ini. Dia datang padaku. Bolehkah aku mengusirnya? Lin Jing tidak pulang lebih awal atau lebih lambat. Tapi dia pulang saat dia ada di sini. Bagaimana aku menjelaskan ini pada Lin Jing? Aku sudah bilang lama sekali. Aku menyuruhmu menjelaskannya pada Lini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tegas. Kamu akan menderita. Kamu bersenang-senang dan membicarakanku di belakang. Aku membutuhkanmu sekarang. Temanku, bukan? Ok. Aku temanmu. Pulanglah bersamaku dan tidur. Ayo pergi. Sudah waktunya pulang kerja. Xiao-Xia sedang dalam misi. Hei, Tanggu. Kamu terlihat sangat buruk. Bisakah kamu terbang? Aku baik-baik saja. Kamu akan bisa. Aku tahu kamu sedang tidak mood belakangan ini. Aku baik-baik saja. Jangan memaksakan diri. Oh, Oke, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. hati-hati. Ayo. Lini, lewat sini. Cepat, cepat. Aku tidak bisa mendengarmu. Donghai. Ada apa dengan Donghai? Donghai. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, Siang Donghai adalah suamiku. Aku mohon jangan menyiksaku lagi. Aku harap kamu pergi sekarang. Kamu percaya? Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Lihat, penyakit Donghai. Disebabkan oleh suasana hati yang buruk. Butuh waktu untuk pulih. Aku harap kamu bisa mengerti. Jika kamu ada sesuatu, tidak bisakah kamu menunggu sampai dia sembuh untuk berbicara dengannya?
Aku ingin bicara denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku tahu kamu selalu memiliki kesalahpahaman tentangku. Kita tidak ada kesalahpahaman. Jika kamu ingin membicarakan ini denganku. Maaf, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Sebenarnya, tidak mungkin bagi kita. Kamu tahu itu. Donghai dan aku adalah cinta pertama. Dia satu-satunya pria yang benar-benar kucintai. Tapi aku menyakiti hatinya. Tapi Tuhan masih menghukumku. Setelah meninggalkannya, aku tidak baik-baik saja. Aku berhayal kita bisa kembali bersama. Aku masih memiliki perasaan untuknya. Aku pikir kita bisa melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya. Dan memulai dari awal. Karena dulu kita sangat bahagia. Baru sekarang aku sadar. Orang yang benar-benar dia cintai adalah kamu. Dan kamulah yang akan dia tanggung jawab. Semua yang terjadi antara kita sudah berakhir. Kita sudah selesai. Jika aku mengerti semua ini lebih awal, banyak hal tidak akan terjadi. Bolehkah aku melihat Donghai sekali lagi? Hanya sekali saja. Sayang, ada apa denganmu? Tidak bisa tidur? Bibi, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Ibuku menikah lagi. Benarkah? Bagaimana kabarnya? Dia menikah dengan pengusaha Wenzhou. Dan sekarang dia berbisnis di Dubai. Bibi, sebenarnya kamu peduli pada ibuku, kan? Aku tidak peduli padanya. Tapi aku berharap dia baik-baik saja. Bibi, menurutmu ayahku akan baik-baik saja? Tentu saja dia bisa. Karena kita semua berharap dia baik-baik saja, kan? Bibi, aku takut. Jangan takut, aku di sini. Bibi, boleh aku memelukmu? Tentu saja. Jangan takut, sayang.
Jiang Dahai. Kamu memanggilku? Deng Ai. Xiao Donghai, kamu sudah bangun. Putri, Dokter. Perawat. Dokter, perawat. Obat aku. Xiao Donghai sudah bangun. Dia pulih cukup cepat. Tapi akan membutuhkan waktu lama. Akan membutuhkan waktu lama. Kamu harus siap. Apakah dia masih bisa terbang setelah pulih? Tidak. Seberapa berat menjadi pilot? Penyakitnya bisa kambuh kapan saja. Berani-beraninya kamu membiarkannya terbang? Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Dia bahkan belum 40. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana kamu akan melewati hari-hari ini. Dia bukan orang yang berpikiran luas. Akan sulit baginya untuk melewati ini. Kamu harus membantunya. Aku berhenti bekerja. Kamu harus memikirkannya matang-matang. Jangan bicara. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabar Dazhuang? Baik. Biasa saja. Lihat, kita berdua sial. Ibu, kami akan pulang. Hati-hati sendiri. Jika ada sesuatu, telepon aku. Hei, Aku akan mengunjungi Donghai jika ada waktu. Baik, datanglah. Telepon aku sebelum datang. Baik. Kamu tahu tentang Xiao ya? Apa ini? Bagaimana kondisi suaminya? Dia meninggal seminggu yang lalu. Dia tidak meninggalkan banyak untuknya saat masih hidup. Dia meninggalkan banyak hutang setelah meninggal. Pulang cepat, agar istrimu tidak mencari-cari kesalahan nanti. kamu bilang hidup Dani sangat sulit. Kenapa Dazhuang yang baik-baik saja? Tiba-tiba meninggal. Setelah menikah, dia bahkan tidak punya hari yang baik. Dia sakit dalam beberapa hari, berobat dan meminjam uang. Segala macam hal. Berhenti bicara. Kamu tidak bisa berhenti bicara saat makan. Siapa ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Paman. Aku ada sesuatu untuk dibicarakan dengan Xiao. Jangan bilang apa-apa. Dia sedang sedih. Jangan datang, oke? Jangan beritahu dia apa-apa. Dan jangan temui dia, oke? Biarkan dia istirahat. Kedua anak ini baik-baik saja. Kamu bilang banyak hal buruk. Berhenti bicara dan makan. Jangan datang. Liang, Liang, gadis itu bilang padaku, kamu punya banyak hutang sekarang. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal-hal ini? aku sudah mengambil banyak uang darimu selama kamu sakit. Aku tidak ingin membuatmu lebih repot. Aku akan membayarmu secepat mungkin. Uangku tidak masalah.
Aku hanya ingin membantumu. Kakak. Maafkan aku. Kenapa kamu minta maaf? Nazwang adalah pilihanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu butuh bantuan, Kamu sudah membuat cukup masalah sendiri. maafkan aku. Turuan. Turuan. Turun cepat. Turuan. Turuan. Wanita itu, kemari. Kemari cepat. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa hubungan kalian? Teman. Teman, katanya kalian teman. Seseorang melapor kalian berdua. Kalian berdua teman. Pergi ke kantor kami dan jelaskan dengan jelas. Laporkan aku. Ayo pergi. Mungkin ada kesalahan. Ayo pergi. Beritahu polisi. Ini kesalahan. Tidak. Hu Shuang. Dulu kami sering ke sini untuk mengambil gunung. Sekarang giliranmu memimpinku. Benarkah Chen Zhenzhen yang menelepon polisi? Bukankah dia wanita intelektual? Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapapun berpendidikan dia tetap seorang wanita. Bagaimana dengan Xiaoya? Dia dibawa pulang oleh ibunya. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Apakah kamu punya akun Xiao Xiao? Untuk apa? Dia butuh uang sekarang. Aku akan transfer uang untuknya. Sebaiknya kamu pikirkan, bagaimana menghadapi istrimu nanti saat pulang? Ayah mertua dan ibu mertuamu. Bibi, kakak yang ada di sini. Oh, ibu. Jangan beritahu ayah. Jangan beritahu ayah. Kamu masih memikirkan ayahmu saat ini. Keluarga kami sedang pindahan hari ini. Dan di mana-mana berantakan. Cari tempat duduk. Aku baik-baik saja. Ayah ada di rumah? Oh, dia pergi main bola jam 4 pagi ini. Ayah adalah orang yang gigih. Dan dia akan hidup panjang umur. Apakah Zhenzhen baik-baik saja sekarang? Dia tidak tidur semalaman. Aku memintamu datang. Dia tidak berani menemuimu sekarang. Dia memintaku untuk meminta maaf atas namanya. Zhenzhen benar-benar salah kali ini. Aku pikir, dia sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya belakangan ini. Zhenzhen punya banyak masalah. Semua karena aku memanjakannya. Tapi dia sangat mencintaimu. Karena cinta, dia akan melakukan apa saja. Tidak. Li. Ayah. Oh, Liang.
Kenapa kamu datang menemuiku hari ini? Hanya lewat saja. Tidak. Jika kamu tidak datang, kami akan pindah dalam beberapa hari. Aku sudah tinggal di sini hampir 10 tahun. Aku punya banyak kenangan. Ya. Aku pikir bahwa pejuang tidak punya rumah. Aku sudah mengembara. Aku tidak akan punya keterikatan khusus untuk memiliki keterikatan khusus pada suatu tempat. Tapi aku tidak menyangka bahwa saat benar-benar harus pindah, aku masih merasa sedikit enggan untuk pergi. Ini mungkin sebuah keadaan emosional khusus orang tua. Kamu belum tua. Aku tidak sedang menjilat. Pikiranmu masih aktif. Dan kesehatanmu baik. Aku takut aku akan tua. Kamu belum tua. Kamu lihat, kamu sudah belajar menjilat sebagai seorang menehir. Dan kamu menjilatku dengan dalam. Hahaha. Oke, ayo pergi ke ruang belajar. Zenzenku ada di lantai atas. Aku akan turun sebentar. Oak. Tidak. Aku datang untuk memberitahumu bahwa tidak ada hubungan seperti itu antara aku dan Zheng Xiaoyan. Perasaanku padanya berbeda dengan yang kamu pikirkan. Aku tahu. Zheng Xiaoyang adalah dewi impianmu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuhnya? Xin Huzhe adalah hawa impianmu. Dan aku ini apa bagimu? Aku tahu kamu tidak datang untuk mendengar aku mengatakan ini. Kamu datang untuk menceraikanku. Aku setuju. Aku selalu setuju. Kita seharusnya sudah bercerai sejak lama. Aku tidak akan menceraikanmu. Dalam hidup seperti ini, aku bisa.
aku dengar bahwa menjadi dispatcher di darat jauh lebih sulit daripada terbang. Sulit bagi yang tidak berpengalaman untuk melakukannya. Jangan menghiburku. Mengapa aku harus menghiburmu? Aku senang. Ini menghemat kekhawatiranku setiap hari memikirkanmu terbang. Jika kamu tidak meneleponku saat tiba, aku akan mimpi buruk. Mendengar kata-katamu. Seharusnya kamu sudah menemukan seseorang yang tidak bisa terbang. Aku bahkan pernah memikirkannya. Tapi sekarang sudah terlambat. Mengapa kamu menatapku? Apa aku secantik itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Nia, Oh, biarkan nenek melihatmu. Nenek ada di sini. datang dan biarkan nenek memelukmu. Lihat, cucu kakek. Oh, peluk, 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 peluk. Nenek ada di sini. Oh, sangat menyenangkan. Kakek mensiamu. Selamat menjadi seorang ibu. Sayang, kamu sangat pengertian. Terima kasih. Lihat adik kecilnya. Siapa yang bisa bermain denganmu di masa depan? Dia sangat jelek, aku tidak mau bermain dengannya. Biar ayah lihat. Nak. Hahaha, nak.